Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa wa ba'du. Ayyuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet di Malang. Bil madah Al-Qur'an wal Hadis fil fasli tasi' wa fasli dars al-awal ma Ustaz Mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda bi qiraati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan menunaikan kewajiban kita, diantaranya adalah taklim, belajar untuk menambah pengetahuan, terutama dalam hal pengetahuan agama. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini marilah kita belajar bersama-sama tentang bagaimana cara meraih berkah dengan sikap jujur dalam hal muamalah. Materi kali ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita telah belajar banyak tentang cara-cara membaca Al-Quran yang kita kenal, kita sebut dengan istilah ilmu tajwid. Sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya, maka pada kesempatan kita kali ini adalah akan mengembangkan pembelajaran materi tentang bagaimana caranya agar kita dapat meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Dalam bahasa-bahasa agama, kata berkah itu sudah amat sangat populer di kalangan kita. Telinga kita sudah sering kali mendengar istilah berkah. Berkah itu dalam pandangan agama diartikan sebagai ziyadatul khair ba'dal khair, tambahnya sebuah kebaikan. Kebaikan itu diamalkan dan menjadi bertambah, dan itulah yang dalam pandangan agama kita kenal dengan istilah berkah atau barokah. Pada kesempatan kali ini, keberkahan yang kita ingin raih adalah bagaimana caranya sikap jujur dalam muamalah itu bisa mendatangkan kebaikan untuk kita ke depan, terutama dalam masalah-masalah muamalah atau hubungan di antara sesama manusia. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan mengkaji sebuah ayat Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17, yang di dalamnya muatan-muatannya lebih banyak dititik beratkan kepada bagaimana caranya kita dapat meraih berkah dengan sikap jujur dalam hal muamalah. Ada beberapa tahapan dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah kita harus mampu membaca Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dengan bacaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, kita nanti diharapkan mampu mengartikan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 tersebut. Kemudian kita diharapkan mampu menganalisis isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Dan lanjutannya adalah bisa menyimpulkan isi kandungan tersebut yang nantinya akan dihubungkan antara ayat yang satu dengan yang lainnya.
anak-anak sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada sebuah hadis yang sangat bagus untuk kita renungkan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud atau yang populer dengan istilah Ibnu Mas'ud. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kalian kepada kebaikan, dan kebaikan itu nanti kelak akan mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang dikuatkan juga oleh Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Perkataan yang benar ini merupakan tumpuan dalam hal urusan muamalah. Yang titik poinnya pada kesempatan kali ini adalah dalam urusan takar menakar atau timbang menimbang dalam dunia perniagaan. Anak-anak sekalian, marilah kita baca terlebih dahulu surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun fi yaumin 'adzim yauma yaqubun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailul lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Anak-anak sekalian, bisa kalian lanjutkan sendiri bacaan-bacaan lanjutannya. Nah, selanjutnya kalian bisa melihat baik melalui slide ini maupun di dalam Al-Quran terjemah bahwa arti dari ayat yang kita baca tadi cukup terenyuh kalau kita renungkan bersama-sama, di mana artinya adalah merupakan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam hal takar menakar atau timbang menimbang dalam hal jual beli. Anak-anak, coba perhatikan ayat yang pertama. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka selalu minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ini terjadi sebuah tidak fairan, tidak jujur, tidak seimbang antara penjual dan pembeli. Ada jiwa-jiwa, pikiran-pikiran egoisme untuk mementingkan diri sendiri, untuk meraih keuntungan secara sepihak. Oleh karena itu, ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang ancaman bagi siapapun di antara kita yang berlaku curang dalam hal timbang menimbang atau takar menakar. Untuk ayatnya yang lanjutan, maksud kami ayat selanjutnya silakan kalian membaca sendiri berikut artinya. Pak Mabrur di kesempatan ini
eh, akan menjelaskan tentang maknanya, makna kandungannya apa yang ada di dalam ayat 1 sampai 6. Anak-anak, Allah memulai surat dengan ancaman, wailun, celaka, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang dalam timbangan. Dengan kalimat wail artinya celaka. Bahkan kalau kita belajar akidah akhlak itu ada tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat, itu salah satunya adalah neraka. Nah, di antara nama-nama neraka itu ada namanya neraka wail, yang artinya itu isinya adalah orang-orang yang celaka. Termasuk di sini adalah celaka bagi orang-orang yang ketika dia menakar atau menimbang dalam urusan perniagaan, dia selalu curang. Yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah. Kalau untuk kepentingan pribadinya, dia itu maunya penuh, tidak terkurangi sedikit pun. Tapi kalau dia menimbang atau menakar untuk orang lain, itu selalu mengurangi. Orang-orang yang seperti ini pada hakikatnya dalam pandangan Islam itu termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena mereka tidak sadar bahwa setiap perbuatannya besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun, dia pasti akan menerima balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat curang, berbuat dosa, berbuat buruk sedikit atau sekecil apapun, dia juga akan menerima balasannya. Bukankah ini merupakan peringatan bagi kita agar kita senantiasa berhati-hati baik dalam berkata maupun dalam berbuat, termasuk dalam hal timbang menimbang ini. Oleh karena itu tadi sudah dijelaskan bahwa pada hakikatnya orang yang curang dalam timbang menimbang berarti dia itu pada dasarnya tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada akhirat. Dia lupa bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban besok di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika betul-betul dia sebagai orang yang beriman, mana mungkin dia akan berbuat curang sampai mengurangi timbangan untuk orang lain. Seandainya betul-betul beriman, tidak mungkin berani, karena dia akan sadar bahwa segala apa yang ia lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik beratnya adalah bahwa yang pertama, Allah sangat mengancam kepada orang yang berbuat curang. Yang kedua, sesungguhnya orang yang curang adalah termasuk dalam kategori orang yang tidak beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Anak-anak sekalian, sedangkan ayat 7 sampai 17 Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang yang durhaka terdapat dalam sebuah daftar keburukan yang disimpan dalam buku khusus yang bernama Sijjin. Nah, sifat-sifat mereka itu dalam pandangan agama itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama disebut dengan istilah mu'tad. Mu'tad itu artinya orang yang melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua, orang ada yang golongan asim. Asim itu orang yang bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang-barang haram, suka berbicara dengan bohong, sering berkhianat, dan sebagainya dan sebagainya. Asim ini gampangnya gitu kita sebut dengan istilah kaum pendosa. Pendosa entah itu dosa yang akibat berkata bohong, berkata yang tidak jujur, berbuat curang, berbuat tidak jujur, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga adalah jika dibacakan Al-Quran, mereka akan mengatakan bahwa itu hanyalah dongeng. Dongeng cerita tentang orang-orang terdahulu. Baiklah anak-anak, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
mereka-mereka kalau hari ini kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia mengatakan bahwa apa yang kita sajikan kepada mereka itu adalah cerita bohong. Tetapi sadarlah bahwa ketika besok kita semuanya berada di akhirat, dia akan dihadapkan pada ancaman neraka, dia malah berbalik akan berkata bahwa dunia yang semasa hidupnya dulu sekali itu adalah cerita, dan kenyataan di akhirat itulah adalah hakikat alam yang sesungguhnya. Baru tahu dan menyesalah mereka. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi rahmat nikmat berupa iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala beserta segala perintahnya, mampu menjalankan semua syariatnya. Kita diberi hidayah sehingga kita sadar bahwa apa yang ada di dunia ini semua sementara, dan marilah kita gunakan untuk menjalankan amanah sesuai dengan kehendak yang memberinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sebagai akhir dari materi kita, Pak Mabrur tadi sudah menjelaskan tentang betapa jahat dan betapa dahsyatnya ancaman bagi orang-orang yang berlaku curang, terutama curang dalam hal jual beli, dalam hal berdagang, di mana titik beratnya adalah orang-orang yang curang dalam hal timbang menimbang atau takar menakar. Materi ini sebenarnya kalau kita kembangkan menjadi materi yang amat sangat luas, bahwa curang yang di sini disebut curang dalam timbang menimbang, takar menakar, sesungguhnya ini bisa dikembangkan kepada kecurangan-kecurangan yang lain. Curang dalam berbicara, curang dalam bekerja apapun, curang dalam bermuamalah-muamalah yang lain, masih banyak, terutama yang berkaitan dengan hubungan antar sesama kita manusia. Yang titik beratnya kita sesungguhnya diperintahkan untuk berbuat sebaliknya, yaitu berbuat jujur, jujur dalam berkata-kata, jujur dalam berbuat, jujur dalam menata niat, dan jujur-jujur yang lain, supaya semua apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita, kalian Pak Mabrur beri sangu berupa renungan ya. Dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin menjelaskan tentang buruknya kecurangan dalam hal timbangan atau takaran. Nah, pertanyaannya, apa saja dampak negatif dari kecurangan dalam dunia perekonomian atau perdagangan? Nah, kira-kira pendapatmu kayak apa? Tuangkan beserta alasannya. Anak kalian, itu saja materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian dan kita semua tetap senantiasa diberi rahmat, maunah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian semua tetap semangat, sukses selalu, dan tetap menjadi anak yang soleh, solihah semuanya. Naktafi dirasatan al-yaum, syukron jazilan ala husni ihtimamikum, ilal liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahtatim bi qira'ati hamdalah wa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.